Hari ini kita mau memproses rem tromol kijang kotak ya. Kijang kotak saset ini gini, nanti diganti pakai cakram ya, cakram kijang super, cakram kijang super. Setelah tadi bahan-bahannya udah ready, kita bongkar ya. Ini nanti kita nggak pakai, ini kaliper nanti kita pakai, bracketnya nanti dirubah, barang-barangnya ini, bahan-bahannya. Ini kita lanjut proses berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut ya. Langkah pertama adalah buat bos-bosan untuk ini dan ini, ini dan ini, ini dan ini. Ini dari laker kijang kotak kita pakai ke laker kijang super ya. Biasanya seperti ini bos-bosannya ya. Saya modelnya seperti ini. Dalamnya T227 luar 31,5 ya, seperti ini ya. Ini saya buat miring gini agar tidak keluar. Sebenarnya dulu nggak pakai saya las, kalau sekarang saya titik aja, las titik atas bawah, hanya titik saja. Jadi walaupun nggak dititik ini nggak bakalan keluar lah, masangnya saja di press ya. Oke, seperti ini. Ini lakernya kijang super sepan. Oke, yang ini lakernya kijang super. Seperti ini guys. Seperti ini. Nanti tinggal pasang piringannya. Terus lanjut membuat bracketnya. Bracketnya yang ori kijang super kita modif agar bisa PNP ke sini ya. Prosesnya nanti lanjut lagi nanti. Langkah pertama seperti ini. Kita membuat bos-bosan yang ini sama yang ini. Nanti kalau mau bikin sendiri bisa langsung ke tukang bubut, buatkan sok-sokan ya, sok-sokan untuk laker seperti ini. Bahannya ya cari yang bagus. Oke, jangan lupa ya subscribe lah. Seperti ini udah pasang ini. Ini kita ambil ini bahan nanti ya di slap dulu sendiri, dengan sendirinya mapan ini guys. Seperti ini kita baut dulu. Setelah nanti kita baut, kita bisa mem-PNP-kan apa namanya, bracketnya. Tenaga kijang kotak, piringan cakram super, kijang super ya. Aduh. Nah, seperti ini. Aduh. Iya. Jangan lupa ya guys, subscribe. Caranya seperti ini. Udah PNP ini piringannya. Piringannya udah PNP ke kijang super ke tenaga kijang kotak. Ini piringannya udah PNP, hanya gini aja membuat apa namanya tadi, bos-bosan yang ke tromol, ke as ya, untuk mengganjal laker. Saya lanjut nanti setelah bracketnya aja dulu. Oke guys, sekarang kita lanjut proses modif bracketnya ya. Bracket ini kita modif saja. Kita hanya perlu merubah beberapa titik ya. Pertama-tama kita mencoba mem-PNP-kan dulu apa yang kurang. Kita kasih tanda ya, kita kasih tanda sekitar sini, kasih tanda. Nanti kita lihat perbedaan apa yang mau kita rubah, kita modif. Oke, seperti ini ya. Saya biasanya menempatkan posisi seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Seperti ini guys. Seperti ini. Kita lihat dulu ya, seperti ini ya. Ini bisa digeser, dikasih spacer ya, spasi kira-kira yang 4 cm dari as ini. Ini paling ideal, posisinya paling ideal guys.
4 cm ini, 4 cm. Oke, kita kasih tanda. Kita ngawur dulu. Kita sudah ngawur dulu ya. Nanti kita serius ketika mulai menitik untuk buat lubang. Kita kasih tanda dulu untuk lihat apa yang perlu kita kerjakan. Seperti ini ya. Jadi tanda itu di sini, di sini. Kita membuat drat M10 125. 3 titik ini ya. Yang perlu kita lakukan adalah menutup drat ini, kita tutup. Dilas dulu ya, kita tutup. Kemudian baru kita bor. Tapi kendala kita di sini terlalu tipis ya. Maka dari itu kita butuh plat ya, seperti ini. Ketebalan 5 mili, 5,5 boleh, 6 mili juga boleh. Nanti kita taruh di sini. Nah, kita tambah daging hitungannya. Hitungannya tambah daging kita ya. Nah, sini. Nanti melingkar sana. Nanti kita bentuk melingkar. Kemudian kita las. Sambil menutup ini, lubang 2 ini kita tutup. Kemudian baru kita serius membuat titiknya. Di sini kita serius membuat titik nanti. Karena kita nggak boleh main-main ketika sudah mau ngebor, harus presisi titiknya. Ya, saya mau buat spacer dulu untuk ini, tambah daging kanan kiri ya. Jadi saya lanjut ketika sudah jadi tambalnya. Kita buatkan seperti ini, tambal daging ya. Tadi platnya 5 mili, panjangnya 15 cm. Kita tukar seperti ini, nanti kita las bentar ya. Nah, ini udah aman. Diameter ini sama ini selisihnya 2,5 mili, 2,5 mili. Seperti itu ya. Nanti kita las. Dan belakang kita las. Oke, yang belakang usah finishing, yang belakang nanti yang finishing depan saja. Karena nanti ini permukaannya nempel di knuckle ya. Oke. Ini saya mau las dulu, sekalian nutup ini. Oke, nanti lanjut lagi ya. Seperti ini ya bentuknya, pengganjalnya. Seperti ini aja. Buat kalau dulu saya hanya menambah daging yang sebelah sini, dan sebelah sini, tapi kurang rapi ya. Untuk kerapian dan kekuatan seperti ini lebih baik. Oke ya, seperti ini guys hasilnya. Seperti ini hasilnya. Ini setelah saya pasang platnya tadi ya, yang 5 mili tadi saya bikin melengker, saya pasang ke sini. Nah, kita sekarang saatnya serius memastikan titik-titiknya, karena ini demi kepresisian ya. Kita harus menentukan titiknya ini dengan sempurna ke sini. Seperti ini. Jadi kita nanti pas mencari titik ini, kita pasang kanvasnya. Nah, agar ini memakan sempurna ya, memakan sempurna. Ini udah PNP nih loh, udah plug and plug ini. Tinggal kita ngebor 3 ini di drat M10 125, udah plug and plug. Oke ya. Saya mau ambil kampasnya dulu, kita pasang ya nanti. Kita pasangkan seperti ini. Oke guys ya. Ini nanti kita lubang. Oke guys, kita mulai mencari titik ini ya, Nah, kita masukkan dulu kanvasnya full ya, ke dalam dulu. Jadi ini terlihat ya. Apa saya coba orek-orek dulu ya biar kelihatan. Ini bagian luar piringan itu ya, terlihat nanti ya, biar terlihat. Nah, seperti itu guys. Terlihat kan perbandingannya ya. Terlihat itu ya, seperti itu. Terlihat posisinya. Kita tekan ke dalam. Dengan dalam, lalu kita keluarkan agar kampas paling luar ini di pinggir piringan. Nah, seperti ini ya. Yang penting jaraknya sama ini, biar nanti kampas memakan sempurna ya. Seperti ini guys. Seperti ini. Kita lihat ya. Gimana ya? Ini lihat ya. Aduh, gini ya. Ini ya.
Kalau gini terlihat seperti ini. Gimana? Nah, seperti ini guys ya. Ini jadi seperti ini. Oke, seperti ini baru kita tandai. Kita tandai, kita tekan ke atas, kita ganjal ya, kita ganjal platnya agar tertekan ke atas. Ini untuk lebih presisi lagi permainnya. Tebal ini guys. Oke, seperti ini biar nggak geser, kita paskan. Mesti kita paskan dulu. Ini udah kencang ini guys ganjolnya. Seperti ini. Nah, kita tandai pakai pulpen. Pulpen ya. Seperti ini. Nanti kita yang lubang satu ini dulu, yang lain menyusul. Nanti kita matikan ini dulu, baru melubang yang dua. Oke, saya bor dulu. Kalau kita lihat dulu titiknya di mana. Oke, sini ya posisinya ya. Terlihat ya ini ya, terlihat ini ya. 3 titik ya. Oke, saya lanjut ngebor dulu, tetap satu ini aja dulu. Nanti kita baut kencang, baru menentukan ini agar tidak geser. Jadi kita bisa presisi. Oke, gini ya. Ini tadi sudah di lubang M10-25, nanti buat baut 14-an. Ini ya, seperti ini. Oke, kita langsung ke pasang di ini. Sebelum kencang sekali kita pasangkan pasnya ya, kita lihat gimana untuk menentukan posisinya. Nah, gini ya, ini di sini ya, kita pakai kekerasan dipakai guys. Seperti ini. Ternyata belum. Oke, kita kencangkan full. Yes. Kita lihat seperti itu. Nanti seperti itu ya, terlihat ya. Ini seperti ini. Kita kasih tanda kapur dulu, seperti bawaan posisinya. Bersih ya, bersih. Yang enggak makan ini. Oke, kita lanjut bor. Untuk menentukan titik ini ya, saya mau gunakan mata bor 10 mili agar presisi di tengah. Nah, seperti ini ya. Tabur ya. Aja. Karena kita hanya mencari titik ya. Oke, kita buka ya, kita buka. Kencang banget ternyata ya guys, ternyata kencang sekali. Jadi seperti ini ya titiknya ya, terlihat kah? Ini titik ya, lihat ya titik bornya ya, ini ya terlihat ya, ini terlihat ya, kelihatan ya, pantulan ya, itu ya terlihat ya.
Itu ya terlihatnya. Ini terlihat ya titiknya ya. Sini. Oke. Saya nanti lanjut bor M10 125. Oke guys, seperti ini ya. Sudah jadi ini. Sudah di lubang seperti ini. Tinggal bersihkan. Seperti ini, udah VNP ini. Seperti ini ya penampakannya ya. Udah lubang juga, udah. Ini udah jadi. Seperti ini ya cara pemasangan piringan Kijang Super ke kenanggal Kijang kotak. Ini udah jadi guys. Seperti ini prinsip kerjanya. Kemarin membuat bos-bosan di as agar PNP piringannya, kemudian memodif bracket agar bisa PNP juga. Itu tadi proses pembuatannya ya. Kalau sudah bracketnya kepasang, otomatis kaliper juga terpasang, kanvas mengikuti. Oke, sampai di sini ya untuk proses modifikasi cakram untuk Kijang kotak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.